Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ivanka Abretama dengan NPM 20540710004. Di video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sistem pelumasan. Mari kita mulai. Sistem pelumasan adalah suatu sistem pemeliharaan atau perawatan kepada perangkat mesin yang akan menampilkan masalah-masalah gerak di dalam mesin motor, gesekan dan panas. Yang kedua, proses tersebut paling erat berhubungan. Gesekan serta panas menjadi peranan penting dalam masalah kestabilan mesin. Bila kedua hal tersebut tidak diawasi, maka akan mengakibatkan keausan dan suhu yang berlebih dan menimbulkan pemuaian pada bagian yang mengalami bergesekan. Oleh sebab itu, pengetahuan yang cukup terhadap masalah pelumasan sangat bermanfaat bagi perawatan mesin. Minyak pelumas adalah suatu cairan yang dapat menetralisir, menstabilkan panas yang berlebih. Minyak pelumas juga adalah suatu cairan yang berfungsi sebagai media penghantar atau penyerap panas, juga sebagai pelicin atau pelancar gerak. Gesekan adalah alasan utama mengapa pelumasan diperlukan pada mesin kendaraan. Lanjut ke cara kerja dari sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan ialah pompa oli bekerja berdasarkan putaran poros engkol. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oli pen dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli. Kemudian oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya. Begitu seterusnya sirkulasi pelumasan terjadi terus-menerus selama sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Kemudian di dalam sistem pelumasan juga ada komponen-komponen. Komponen yang pertama ialah bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Yang kedua ada pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dalam camshaft, turnshaft atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui mesin saluran perkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapat pelumas tanpa tekanan. Yang ketiga ada filter oli. Komponen yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Pelumasan yang bekerja di sebuah kendaraan tidak boleh mengandung kotoran sedikit pun. Partikel dan kotoran yang ada dalam oli dapat menyebabkan celah mesin yang rapat akan tergores. Selanjutnya ada strainer. Strainer ini berfungsi untuk menyempurnakan kinerja dari filter oli. Strainer ini atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli lainnya, yaitu bertugas sebagai lubang hisap pelumas menuju pompa oli. Setelah strainer, kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan putaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan, sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan pelumasan dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil. Kerja dari komponen yang satu ini memiliki hasil akhir untuk mengembalikan oli pada carter. Proses ini berlangsung ketika tekanan pelumas atau oli sedang naik.
Komponen yang keenam ialah switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk memberitahu kepada Anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin. Anda akan dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci kontak pada posisi on. Lihatlah pada dashboard apakah lampu indikator oli kendaraan Anda menyala. Apabila lampu indikator menyala, berarti komponen switch berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, ketika mesin dihidupkan, lampu indikator oli harus mati. Apabila lampu indikator oli hidup saat mesin dihidupkan, periksalah oli mesin Anda. Kemungkinan ada sesuatu yang bermasalah pada pelumasan kendaraan Anda. Lanjut ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya ialah oil gallery. Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat yang harus mendapat pelumasan. Jadi bisa kita sampaikan oil gallery ini seperti urat-urat yang ada di dalam tubuh kita. Bahwasanya urat-urat di dalam tubuh kita membawa darah, sedangkan oil gallery ini membawa oli ke perangkat yang harus mendapatkan pelumasan. Lanjut ke komponen berikutnya ialah oil jet. Oil jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Lanjut ke komponen yang terakhir yaitu PCV valve. Komponen yang satu ini tidak kalah penting. Komponen positive crankcase ventilation valve atau disingkat PCV valve merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang empol mesin. Positive crankcase ventilation atau PCV valve berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi pada rangkaian pelumas mesin kendaraan. PCV valve berfungsi juga untuk membuang gas sisa pembakaran dalam mesin. Pada akhirnya, komponen ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada mesin kendaraan Anda. Setelah kita mengetahui pengertian dan cara kerja serta komponen-komponen dari sistem pelumasan, kita lanjut kepada contoh kerusakan pada sistem pelumasan. Mungkin contohnya tidak banyak yang saya ambil, cuma ada 2. Contoh yang pertama ialah bisa terjadi kerusakan itu kepada tekanan oli rendah, dan yang kedua ada filter oli tersumbat. Nah, cara penanganan dari tekanan oli rendah itu, yang pertama menepi di sisi jalan. Apabila Anda sedang dalam perjalanan dan mengetahui bahwa atau Anda rasakan tekanan oli Anda rendah, lebih baik Anda bergeser ke bahu jalan untuk melihat keadaan oli kendaraan Anda. Yang kedua, jika Anda tahu bahwa olinya kurang, lebih baik tambahkan oli jika jumlah oli Anda berkurang. Yang ketiga ada periksa oli dengan dipstick atau kita bisa sebut sebagai stick yang bisa mengetahui rendah tingginya kadar oli dalam kendaraan Anda. Yang kerusakan kedua ialah filter oli tersumbat. Mungkin kalau masalah filter oli tersumbat ini caranya mudah dimengerti ya. Yang satu, dengan cara sering membersihkan filter oli setelah mengganti pelumas, atau setelah Anda ke bengkel dan mengganti oli Anda, lebih baik juga bilang ke Montira bahwa tolong cekkan filter oli kendaraan.
apabila oli sudah tersumbat yang bisa membahayakan kalian serta keluarga kalian. Yang kedua, secara rutin atau sebulan sekali mengecek filter oli atau bisa dibilang bisa setiap Anda servis kendaraan Anda bisa, atau emang Anda sebulan untuk mengecek filter oli, itu sama saja bagusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi sistem pelumasan. Saya pribadi masih belajar dalam masalah mesin motor kendaraan, atau lebih tepatnya sistem pelumasan, karena saya masih mahasiswa, masih berhak belajar. Mungkin saya cukupkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.